Hello YouTube, welcome back to my channel. I got the opportunity to chat with a very famous uh, up and coming musician artist from Indonesia. His name is Alfie Rev, and he has this massive video on YouTube that become viral, and I think it's trending number one at one point. And it's Wonderland Indonesia. So in a sense, it's capture all the islands, the province, traditional music from that area, and he combined it into a very interesting video clip. If you haven't watched it yet, please do so. You will love it. It's Wonderland Indonesia, and so he told me like the story behind his journey in creating this. So it took forever, a long time, months, to create this clip. And because it's a pandemic, so it's not easy at all to travel. So he got a lot of help from his um, friends, and he also has to sell his car to finance this project. So anyway, without further ado, please watch Alfiref, his explanation on how the video was born. All right, okay, enjoy. Thank you. Bye. Yang lama emang bikin musik ya, artinya karena ini Wonderland, jadi kita memang harus memvisualkan atau menyajikan sebuah frekuensi audio yang juga Wonderland gitu, nggak cukup hanya wonderful gitu. Jadi kita harus riset keajaiban-keajaiban aset budaya kita. Jadi aku memang ke Bali itu hampir 7 bulan untuk riset berbagai bunyi-bunyian sakralnya budaya Bali. Tapi juga tentunya aku juga sering undang dari Minang untuk Tek Saluang dan lain-lain. Karena itu memang menjadi apa ya, sebuah garis besar untuk lagu ini nggak hanya wonderful tapi juga wonderland gitu sih. Simpelnya. Untuk latar belakang terjadinya Wonderland Indonesia itu sebenarnya dimulai sejak saya menciptakan karya The Beauty of Bali. The Beauty of Bali itu Desember 2020, itu juga sebenarnya misi kemanusiaan aja. Waktu itu lagi manggung ke Bali, terus melihat Bali seterpuruk itu, karena saya memang tinggalnya nggak di Bali, saya di Jogja. Akhirnya waktu ke Bali, lihat Bali terpuruk itu karena memang mereka bergantung dengan pariwisata ya, jadi kontras sekali gitu kondisinya gitu. Sedangkan waktu itu saya coba ketemu dengan seniman-seniman Bali di Ubud. Waduh, seniman-seniman Bali di Ubud itu kayak mereka udah mendarah daging gitu ya. Artinya saya belajar banyak hal bahwa mereka tuh berseni, memang seni itu benar-benar bagian dari hidup mereka, bukan ekstrakurikuler gitu loh kalau di Bali gitu. Dan itu akhirnya dengan segala kesedihan itu, akhirnya waktu itu saya jual mobil untuk memproduksi karya The Beauty of Bali. Itu Wow. Desember 2020. Saya pengen apa ya, secara independen pengen ngangkat Bali lah. Bali ini nggak layak sih, dia harus bangkit gitu loh. Karena dengan segala keindahan Bali dan segala keajaibannya, kayak kesedihannya itu lagi gede banget gitu. Dan waktu itu akhirnya saya sih pinginnya seniman-seniman tuh punya ruang untuk berekspresi, karena panggung jelas udah nggak ada, penghasilan mereka juga udah nggak ada. Paling nggak dengan karya saya mereka bisa tumbuhlah suasana optimisme. Waktu itu kalau di Bali memang akhirnya kita keliling Bali untuk eksplorasi dan lain-lain, sampai akhirnya waktu saya pulang ke Jogja saya kepikiran terus tuh The Beauty of Bali itu kayak karya saya yang paling punya nyawa gitu. Itu jujur, itu karya saya yang paling punya nyawa karena memang isunya kental dan saya memang benar-benar riset langsung bertemu dengan seniman-seniman di Bali. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bahwa Bali ini nggak cukup dideskripsikan dengan kata wonderful gitu. Sampai apa ya yang bisa saya deskripsikan dengan Bali yang terus nempel dengan saya gitu. Akhirnya Wonderland gitu. Awalnya mau bikin Wonderland Bali, saya mau balik lagi memang. Saya pengen terus riset dan berkolaborasi dengan mereka gitu. Ternyata waktu balik lagi ke Bali dan
diskusi dengan seniman-seniman di Bali, ternyata mereka bisa semua tarian Nusantara, nggak hanya Bali gitu. Mereka siap jika memang Wonderland Bali ini dikembangkan lagi menjadi Wonderland Indonesia gitu. Mereka siap dan set-set lokasinya juga udah kita siapkan. Mereka banyak yang welcome. Apa lokasi di sana juga ada namanya Taman Nusa di Bali, dan itu ada sekitar semua rumah adat di Taman Nusa itu ada, semua maksudnya rumah adat Indonesia itu ada. Kayak Borobudur itu kan setnya kita juga di Taman Nusa, itu kita nggak syuting di Borobudur karena lagi PPKM kan. Jadi kita maksimal, meskipun memang Borobudurnya kecil tapi batunya memang langsung dari Magelang gitu. Ada rumah gadang juga, itu jadi satu set gitu di Bali. Akhirnya kita start dari Bali untuk mengeksekusi Wonderland Indonesia, dan alhamdulillah semuanya terjadi, dan masyarakat Bali benar-benar terlibat penuh sih di situ. Mereka juga akhirnya bisa berkesenian. Yang pasti kita semua, saya dan sebenarnya mungkin akan saya kenalkan. Jadi saya ini memang sosok bisa dibilang musisi sekaligus sutradara ya, karena memang fokus antara musik dan visual itu kayak harus sama-sama 100% gitu. Nah, di belakang saya itu ada Rev Production, itu yang akan membantu seluruh kebutuhan visual di lapangannya, di sinematografinya, dan Dewa Atlantis Studio itu yang baru saya bangun, dan ini pilot project-nya ternyata disambut begitu luar biasa. Ini animation studios. Kenapa saya harus harus ada banyak tim? Karena memang kami ingin karya itu sepenuhnya in-house. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang kayak tanya itu apakah benar semuanya digarap sendiri, atau ada beberapa yang misalkan pesen di animasi studio mana gitu kan. Dan bisa saya pastikan 100% itu kita garap sendiri. Anak-anak muda Indonesia, mereka yang ada yang masih mahasiswa dan lain-lain. Dan itu saya karantina di Bali, kita fokus bersama-sama dan untuk menghasilkan yang terbaik gitu. Dan moto kita sampai detik ini masih sama, yaitu total atau tidak sama sekali gitu. Jadi memang untuk menciptakan itu kita nggak bisa setengah-setengah. Sebenarnya kemarin proses risetnya hampir 7 bulan, dan sebenarnya kita sempat nyerah kemarin karena memang hal yang tersulitnya adalah soal finansialnya, finansial, karena memang ini akan membutuhkan biaya yang besar, dan saya juga nggak mau setengah-setengah, karena untuk saya ngejual mobil lagi pun ini nggak cukup gitu. Jadi kayak udah saatnya memang kami butuh support, butuh orang tua lah yang percaya kami untuk benar-benar mengeksekusi ini gitu. Ternyata itu meyakinkan banyak pihak susah, sampai akhirnya dan kita udah nyarinya dari bulan April ya, sampai akhirnya bulan Juli kita udah hampir pesimis, dan aku ngumumin waktu itu di Instagram bahwa mungkin Wonderland Indonesia akan gagal tayang tahun ini, mungkin akan saya undur tahun depan, karena untuk Wonderland Indonesia ini tanggung jawabnya bukan hanya memvisualkan sesuatu yang luar biasa, tapi harus ajaib, dan itu harus benar-benar ajaib kan. Akhirnya kita sempat pesimis, untuk bukan pesimis nggak jadi produksi, tapi mungkin akan tahun depan, karena biar mungkin kalau memang nggak jodoh hari ini dan belum ada yang support, paling nggak tahun depan masih ada waktu lagi lah untuk mencari support. Sampai akhirnya ternyata 16 Agustus ada support, aku juga terima kasih sebenarnya atas terjadinya karya ini, yaitu Bro Doni Salmanan, dia yang menjadi eksekutif produser kita. Tanpa basa-basi, intinya dia ingin kita terus maju dan terus merealisasikan ini di tahun ini gitu. Akhirnya dari situ intinya sih kami tetap sebenarnya H-1 bulan itu kita jawab untuk, meskipun dapat finansial nih untuk produksinya, tapi kayak wah ini 1 bulan, harusnya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi sebenarnya ada 40% keajaiban yang belum kita visualkan di situ. Sebenarnya kalau misalkan dari 3 bulan lalu udah ada yang support, kita mungkin akan lebih ajaib ya suasana Wonderland-nya gitu. Tapi dengan 1 bulan akhirnya kita terima, kita maksimalin semuanya, kita belanja PC dan lain-lain untuk memaksimalkan kinerja teman-teman di sini. Dan ya akhirnya terjadilah itu. Intinya sih kita selalu berpegang teguh bahwa kita harus total atau tidak sama sekali. Selfie singkat saja itu bisa nggak dikenalkan Oke. yang ada di screen? Terima kasih. Ini sebagian teman-teman dari tim kita, sebenarnya masih banyak lagi yang sebenarnya udah pada tidur. Ini ada Linka. Di sini ada Linka, dia istri saya sekaligus production designernya yang dia bertugas untuk bikin landscape yang whole-nya, yang universe-nya itu Linka yang bikin, production designernya, terus baru diterjemahkan ke animator. Terus ini ada Tazar Prakoso,
Dia adalah kameramen utamanya yang selalu ngos-ngosan di tiap scene yang terjadi di Wonderland Indonesia ini. Terus di sini ada Eca, beliau yang apa ya, yang bergerilya kemanapun mencari bantuan, mencari orang tua untuk kita bisa disupport gitu. Eca. Dan di sini ada Shandy, dia yang bertugas untuk mendokumentasikan segala momen the documentary of Wonderland Indonesia yang besok akan tayang, behind the scene lengkapnya yang kita package dengan suasana dokumenter, jadi akan bisa dinikmati prosesnya secara lengkap gitu. Kurang lebih seperti itu untuk teman-teman di sini. Makasih. Baik, jadi saya memang bukan hanya tahun ini ya, sudah dari 2017 secara konsisten. 17 Agustus adalah momen kita sama-sama untuk ngasih something lah ke Indonesia, termasuk dengan perkembangan kami yang terus belajar berkembang untuk karya kita selalu next level tiap tahunnya gitu. Nah, idealisme yang saya maksud Wonderland Indonesia itu adalah karya yang sangat idealis secara musikal. Itu berdurasi hampir 10 menit tanpa repetisi, dan itu di luar standar komersial musik tanah air gitu. Maksudnya bukan tanah air tapi dunia juga sih. Sebenarnya standar komersial itu kan musik itu harusnya 4:30 detik gitu kan. Dan itu kenapa biasanya kalau masuk radio itu kayak harus, ini saya yang kami bangga juga tiap naik mobil gitu, di radio-radio itu diputar dan tanpa diputus sama sekali gitu, hampir full gitu. Karena memang model Indonesia ketika dipotong bagian mana ya udah nggak jadi bagian itu, karena memang nggak ada pengulangan sama sekali dari awal. Itu kayak movie lah secara strukturalnya, dari opening terus dibuka lagu apa sampai Padamu Negeri, itu nggak ada pengulangan sama sekali. Dan saya juga nggak nyangka karya seperti ini tuh bisa masuk ke jajaran lini trending, bahkan sampai ke nomor 1 gitu. Karena menurut saya setelah karya ini menduduki peringkat 1, ini kayak bukan konten lagi tapi movement lah, untuk membuka wawasan teman-teman bahwa teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia masih punya gagasan yang baik, yang positif untuk bisa mengembangkan aset-aset yang kita punya sih gitu. Artinya ini kan juga bukan lagu-lagu cinta gitu kan, bukan lagu-lagu yang ini lagu nasional yang mungkin orang-orang menganggap ini kayak lagu-lagu lama yang biasanya didengar momentum aja, tapi akhirnya bisa masuk di playlist anak muda secara dengan senang hati, sekarang sukarela gitu, dan bisa bersaing dengan K-pop mungkin di Indonesia. Nasionalisme sedang bangkit tuh, Mas Heri tahu. Menarik. Mbak Lia, mungkin Mas Didi sudah atau Mas Jim? Mas Didi? Supaya kita bisa melihat dulu. Iya, ini tinggal bagian Mas Didi. Karena saya bisa bantu share sih. Oh bisa, oke. Udah kelar? Oke, sama-sama mari kita saksikan karya indah, karya hebat putra-putri Indonesia, satu karya kolaborasi yang luar biasa. Silakan Mas Didi. Wah, keren. Luar biasa Mas Alfi ini, dan kayaknya saya mewakili perasaan teman-teman ya, kalau kita banyak yang langsung terharu dan langsung bersmili ngelihatnya gitu. Dan kalau misalkan ada pesan-pesan untuk kami yang kolonial ini, gimana Mas Alfi? Untuk yang kolonial sih ya, semoga bisa selalu menjadi orang tua buat kami yang milenial aja sih. Siap. Ya, saya sampai nangis lagi Lia, padahal udah nonton berapa kali nih, sudah hampir 25 tahun di New York, kangen banget sama Indonesia. Hebat sekali Mas Alfi, congratulations ya. Terima kasih. Mampir New York Mas Alfi. Satu kata buat Mas Alfi. So that's it. That's the chat I had with Alvi, and I was so fortunate to talk with him. And I wish him success. He's still very young, only 26 years old, and hopefully he will create more content on his YouTube channel, and more success to him. And maybe he will visit New York. All right. Okay. Thank you. Bye.